Kembali lagi di Bincang Seru seputar dunia bersama aku, Livia Almira. Di hari ini kita bakalan kedatangan tamu yang super spesial. Beliau ini sudah menjelajahi beberapa negara di dunia loh. Ini dia tamu kita, Kak Helmi. Hai Sobat Traveler. Sebelumnya, boleh nih Kak Helmi perkenalan dulu di Sobat Traveler di luar sana. Boleh dong ya. Beli ikan sama mie yang rasanya mantap. Halo, perkenalkan nama saya Helmi Kahaf. Halo Kak Livi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Helmi? Oh, sehat luar biasa. Jiwa berpetualang tetap terjaga dong. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengar-dengar nih, Kak Helmi itu suka ya berkunjung ke beberapa negara di dunia ini. Suka banget, sangat-sangat suka begitu ya. Karena apa? Karena hidup kan memang kita hidup setiap hari ya. Iya. Tapi kan momen itu kalau bisa jadi golden opportunities atau golden ticket itu kan nggak 1-2 kali. Maka kita harus optimalkan dengan semaksimal mungkin. Kalau aku paling suka dan masih menjadi impian itu adalah negara Eropa. Luar biasa ya. Sekarang saya mau tanya, sebelumnya Kak Helmi ini sudah ke negara apa aja sih? Kalau ke negara mana aja sebenarnya nggak banyak-banyak banget. Ya, yang banyak itu harapannya ya. Kalau negara yang pernah aku datengin, Asia aja sih, Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, terus China, Jepang, dan saat itu hitungannya traveler nggak ya kalau kita umroh gitu ya. Tapi di situ umroh sama ini juga sih, berlibur dan backpackeran sebenarnya begitu. Ya termasuk beberapa negara itu yang aku sebutin sih. Nah, kan Kak Helmi ini sudah berkunjung ke beberapa negara. Mungkin ada nggak sih bahasa yang Kak Helmi kuasai atau mungkin Kak Helmi bisa, sekiranya Kak Helmi itu bisa berbahasa tersebut gitu? Ni hao ma. Itu aja kali ya. Karena di sana pun kalau kita ke Jepang, banyak yang kemudian warga Jepang nggak bisa bahasa Inggris juga begitu. Jadi kita juga pakai bahasanya bahasa ya enggak, bahasa isyarat. Kadang nunjukin angka, nunjukin kalkulator gitu-gitu doang. Dulu gitu ya? Sebenarnya bukan translate sih gitu loh. Jadi kayak terlalu menggunakan bahasa tubuh kadang-kadang ya, sama menggunakan angka dengan kalkulator kalau kita lagi berbelanja begitu. Jadi sebenarnya ke beberapa negara itu aku harusnya belajar sih. Tapi karena di situ ya aku lebih banyak seneng-senengnya, jadi lupa belajar kan. Gitu loh. Jadi kalau Jepang tuh apa ya? Ya enggak ya gitu lah ya. Ya gitu deh. Nah, kalau boleh tahu nih, 2 negara favorit Kak Helmi itu apa sih? Boleh dijelaskan mungkin dari kulinernya, kulturnya, dan lain sebagainya mungkin. 2 negara favorit yang pernah aku datangin aja dulu ya. Di Jepang dan di Malaysia, dengan 2 alasan yang berbeda. Satu, kalau Malaysia harganya sangat bersahabat, lebih murah ke Malaysia daripada ke dalam negeri teman-teman, ya kan? Tiketnya pun murah banget, 500-600 kita udah bisa terbang ke Malaysia begitu, dan harganya sama di sana. Untuk hidup kita mau backpacker dan lain-lain juga gampang dan murah. Aku lupa ya di apartemen mana yang kemudian di rooftopnya aku bisa, di rooftopnya nggak sih? Lupa aku. Pokoknya di atas itu kita ada kolam renang yang view-nya itu langsung ke Petronas begitu. Itu bagus banget dan harganya juga berapa ratus ribu doang. Terjangkau ya? Terjangkau. Sangat backpacker friendly banget begitu loh. Nah itu kalau dari Malaysia ya. Sebentar, Kak Helmi kan pernah ke Thailand juga ya? Betul. Thailand itu kan denger-denger negara yang termurah gitu ya. Menurut Kak Helmi, murahan Malaysia atau Thailand? Kalau murah, jelas murah Malaysia ya. Karena tiketnya Thailand itu masih jutaan. Kalau Malaysia hitungannya ratusan ribu begitu loh. Itu murah sekali. Apalagi dapat promo begitu ya. Mungkin 100.000 dapat 2. Enggak ya. Artinya memang kalau dibandingkan sih memang ya di biaya perjalanannya itu lebih murah, lebih bersahabat ke Malaysia. Kalau ke Thailand sih kalau lagi beruntung promo itu bisa juga murah. Jepang juga bisa murah kalau promo gitu. Saat itu aku dapat harga berapa ya?
dapat harga 2,5 deh kalau nggak salah PP itu. Untuk ke Jepang. Untuk ke Jepang karena lagi promo ya, lagi promo. Jadi Murah sekali. kalau kemudian kita seorang traveler, backpacker, kita harus rajin-rajin untuk bisa cek harga pesawat dan lain sebagainya gitu ya. Kalau boleh tahu Kak Helmi waktu itu bisa dapat harga murah itu waktu bulan apa sih, atau sekiranya mungkin ada hari-hari penting jadi dapat harga murah atau gimana? Sebenarnya gini, ada dua kemungkinan kita dapat harga yang murah itu dari pesawatnya atau memang dari fasilitas negaranya. Di China saat itu aku dapat harga 3 juta all in one. Jadi 3 juta itu 1 minggu aku bisa nginep beberapa hotel. Kalau nggak salah dalam waktu 1 minggu itu aku nginep di beberapa hotel ternama ya di sana. Terus aku paling ingat di Hainan juga saat itu. Terus udah masuk paket travelnya, makannya, pesawatnya 3 juta all in loh itu. Karena dapat fasilitas dari negaranya. Jadi itu memang lagi promo dari negaranya. Jadi untuk wisatawan asing untuk bisa masuk ke China saat itu sebelum corona ya. Dan harga-harga itu murah banget, baju apalagi kan. Karena produk-produk kan memang paling banyak made in China kan. In China. Nah, jadi murah, baju, kaos kayak gini 25.000 kayak gitu-gitu. Celana juga termasuk ya. Kebetulan nggak beli celana ya. Tapi aku rasa harganya relatif sangat bersahabat. Lanjut ke negara kedua tadi apa? Ke negara kedua, Negara favorit Jepang. Jepang. Bisa dijelaskan kultur dan kuliner di Jepang itu bagaimana? Jepang itu enak begitu ya. Enaknya adalah negaranya itu benar-benar negara yang maju sekali. Jadi hampir tidak ada kendaraan pribadi di sana. Semua menggunakan kendaraan umum untuk bisa menjaga ketertiban pengguna jalan. Terus kemudian lebih toleransinya tinggi begitu ya. Jadi kayak saling respect gitu loh. Walaupun cenderung kemudian sih lebih individual ya. Karena kan memang private begitu. Nah kalau di Jepang itu jelas nggak ada yang lain. Yang paling favorit ya sushi gitu ya. Tapi kebetulan aku nggak begitu suka sushi. Apalagi telur-telur ikan itu kan banyak banget ya. Apa sih itu? Apa ya namanya? Tamago. Ya itu telur-telur ikan. Oh iya tofu. Oh iya sih. Terus apalagi ya? Onigiri juga nggak ya? Ini termasuk mochi. Mochi, ramen itu saya nggak begitu pecinta ramen ya. Jadi sempat sekali makan ramen. Mereka itu kalau makan porsi ramennya gede loh. Jadi sekali makan tuh gede banget gitu teman-teman. Sama, saya juga kurang suka sama ramen karena menurut saya ramen itu enak gitu ya. Iya nggak tahu ya, mungkin selera taste-nya orang kita dengan orang sana atau memang masing-masing individu punya taste yang berbeda kan. Kalau aku ya begitu, karena ramennya di sana harganya kurang lebih 100.000 sampai 200. Memang porsinya banyak sih. Tapi mereka memang nggak begitu sedep kayak kita ya. Kalau kita kan pencinta sedep gitu kan. Rasanya harus kuat gitu. Terus satu lagi, jangan sampai bilang Hokben itu adalah produk Jepang. Enggak ya. Yang produk Jepang itu Yoshinoya. Enggak, bukan produk Jepang itu. Bukan asli dari Jepang. Yang Jepang itu asli Yoshinoya. Kalau kamu nanti pas ke Jepang itu turun ke bandaranya, itu pasti langsung ketemu Yoshinoya gede banget begitu ya. Pecinta Pikachu itu pasti juga ada nanti. Iya, Pikachu, Doraemon, itu semuanya ada kampung-kampungnya di sana. Ya, kalau mau ke Shibuya nanti ketemu sama Hachiko ya. Jadi paling senang aku di Shibuya sih. Ya, view-nya bagus, kemudian jadi view-nya sih view-nya kota begitu loh, metropolitan begitu. Tapi kayak memang banyak orang jalan di sana kan. Mayoritas orang-orang di sana berjalan kaki. Iya, jadi itu jadi view yang bagus bagiku gitu. Hidup sehat. Dan Jepang itu juga termasuk negara yang bersih sedunia ya. Bersih banget. Jadi setiap sudut ada tong sampah. Jadi kesadarannya juga sih, walaupun nggak ada tong sampah, sadar untuk buang sampah di tempatnya. Semoga Indonesia segera seperti Jepang ya teman-teman. Sebenarnya bukan seperti Jepangnya, tapi kita warga Indonesia memiliki mindset seperti orang Jepang. Itu yang paling tepat, betul ya? Bukan seperti negaranya, tapi seperti orang-orangnya. Karena negara terbentuk dengan sangat baik, dimulai dari orang-orangnya, individu dan sumber daya manusianya. Betul sekali. Begitu. Boleh dong Kak Helmi kasih closing statement buat Sobat Traveler di luar sana. Oke, Sobat Traveler, jadi mau berwisata kemanapun, dimanapun, dalam negeri, luar negeri, yang penting kita bisa bijak untuk
memilah dan memilih maskapai, travel, kalau kemudian kita mau pakai travel teman-teman, terus kemudian apalah yang kemudian bisa menjadi support system yang baik untuk kita bisa bepergian ataupun berwisata. Nggak perlu mahal kalau ada yang bersahabat harganya, nggak ada yang murah ya, nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah, ulang. Nggak ada yang lebih mahal, nggak ada yang lebih murah ya teman-teman. Karena apa? Karena saat kita berbicara tentang rupiah ataupun angka, semua tergantung dari uangnya, ya kan? Kalau kita ada jadinya murah, kalau nggak ada jadinya mahal, begitu kan? Tapi saya yakin promo itu menjadi hal yang lebih diminati dan favorit begitu ya. Kalau ada promo, kenapa cari yang harga normal? Iya nggak? Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Ya, maka yuk kita bertraveling dengan senang, happy, tentunya dengan orang-orang yang kita sayangi, ya. Karena hidup itu sehari-hari bisa kita jalani, tapi hidup dengan sebuah kebahagiaan dan ketenangan belum tentu sehari-hari. Betul ya? Selamat bersenang-senang teman-teman. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya cerita dari Kak Helmi ini teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa menyusul apa yang Kak Helmi lakukan. Kita bisa traveling ke mana aja yang kita inginkan. Tidak hanya menjadi keinginan, tapi menjadi kenyataan. Oke Sobat Traveler, sampai jumpa kembali. See you! Bye!